Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita, masih bicarakan tentang rukun yang diikhtilafkan oleh para ulama. Maka pengarang Dr. Wahbah rahimahullah beliau mengatakan thaniyan at-tartibu. Yang kedua adalah tertib. Yang disebut dengan tertib itu apa? Adalah tathiru a'dha'il wudu wahidan ba'dal akhar kama warada fi an-nass al-Qur'ani. Membersihkan anggota-anggota wudu satu demi satu. Kita basuh, kita sapu sebagaimana datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ay ghuslul wajhi awwalan, thumma al-yadayn, summa masir ras, summa ghuslul rijlain. Yang pertama membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Inilah ikhtilaf para ulama pada masalah tertib. Bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama, faqala al-Hanafiyah wal Malikiyah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu taala anhuma, innahu sunnatun muakkadah la fardun. Tertib hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan fardu. Jadi membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian membasuh kedua tangan, menyapu kepala, membasuh kedua kaki. Dalam madhab pendapat al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu anhuma, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalilnya mana yang diambil, yaitu hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu an dia mengatakan, ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Aku tidak peduli dengan anggota wudu yang mana yang aku mulai. Beliau katakan demikian. Ucapan beliau menunjukkan bahwasanya tertib adalah hukumnya sunnah, bukan merupakan fardu. Kemudian yang kedua, ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, la ba'sa bil bidayah birrijlain qabla al-yadain. Tidak apa-apa memulai kedua kaki sebelum kedua tangan. Tidak apa-apa berwudu kaki terlebih dahulu kemudian tangan, karena hukum tertib adalah sunnah muakkadah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dan madhab al-Imam Malik radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga adalah ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, la ba'sa an tabda'a birijlaik qabla yadaik fil wudu'i. Tidak apa-apa engkau memulai dengan kedua kaki engkau basuhannya sebelum kedua tangan engkau pada masalah wudu. Inilah dalil yang diambil oleh al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya tertib pada masalah wudu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi apabila kita melihat ikhwan kita ada yang berwudu misalnya tidak tertib, misalnya kaki terlebih dahulu, baru kemudian wajah, baru kemudian kepala, kemudian tangan, tidak apa-apa. Ini merupakan menunjukkan dia madhabnya madhab al-Imam Abu Hanifah atau Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Kenapa demikian? Karena dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, tertib hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan fardu. Yang kedua, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma, at-tartibu fardun fil wudu'i. Tertib merupakan hukumnya fardu pada masalah wudu. Tertib dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya bukan sunnah muakkadah tetapi hukumnya fardu. Jadi basuh wajah dulu, kemudian tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki kita. Ini merupakan hukumnya fardu dalam madhab siapa? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalilnya mana? Yang pertama, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mubayyin lil wudu al-ma'mur bih. Dikarenakan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan wudu dengan cara yang demikian. Yang kedua adalah wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi
ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah kalian semua dengan sesuatu yang Allah mulai dengannya. Maka ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma mengatakan tartib adalah hukumnya fardu. Jadi apabila ada orang yang membasuh kaki terlebih dahulu, baru kemudian tangan, baru kemudian kepala, maka hukum wudunya dihukumkan tidak sah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa demikian? Karena madhab keduanya radhiyallahu anhuma tartib adalah hukumnya fardu. Kemudian ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan apabila ada orang yang wa in ghasal a'dha'ahu daf'atan wahidah lam yasih wuduhu, kalau seandainya ada orang yang membasuh semua anggota wudunya sekaligus, dibasuh sekaligus secara berbarengan dalam satu waktu, wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, bagaimana dalam pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan lam yasih wudu'uhu, tidak sah wudu yang dilakukannya. Kenapa demikian? Tertib dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma adalah hukumnya fardu, bukan hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa kadzala wada'ahu arba'atun fi halatin wahidah. Demikian juga apabila ada orang yang diwudukan oleh 4 orang, keadaannya demikian sama, tidak tertib. 4 orang mewudukan sekaligus langsung, 4-empatnya, yang satu membasuh wajah, kemudian yang lain membasuh kedua tangan, yang lain menyapu kepala, kemudian ada yang membasuh kakinya. Ini bagaimana hukum wudunya? Dihukumkan tidak sah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Kenapa demikian? Karena madhab keduanya radhiyallahu anhuma tertib adalah hukumnya fardu, bukan hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wat tartibu matlubun bainal faraid. Tertib sangat dituntut di antara kefarduan wudu. Dari wajah terlebih dahulu kita basuh, kemudian tangan, kemudian sapu kepala kita, kemudian basuh kedua kaki kita. Ini sangat dituntut, hukumnya wajib dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana kalau tangan dengan kaki, mana yang didahulukan? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan disunnahkan untuk memulai terlebih dahulu dengan tangan yang kanan. Hukumnya sunnah, tangan kanan terlebih dahulu, baru kemudian tangan yang sebelah kiri. Sama dengan kaki, kaki yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki yang sebelah kiri. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, yang ketiga, kefarduan wudu yang diselesaikan oleh para ulama adalah al-muwalah atau al-wila. Al-muwalah itu apa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang disebut dengan al-muwalah adalah al-mutaba'ah bi ghaslil a'dha qabla jafafis sabiq. Berturut-turut membasuh anggota-anggota wudu sebelum kering basuhan yang sebelumnya. Jadi sebelum kita basuh kering pada basuhan, misalnya tangan kita basuh sebelum wajah kita kering, maka inilah yang disebut dengan muwalah atau disebut dengan al-wila. Atau tangan kita belum kering, sudah kita basuh kepala kita, inilah yang disebut dengan al-muwalah atau disebut dengan al-wila. Atau kaki kita basuh sebelum kepala kita kering, maka inilah yang disebut dengan al-muwalah atau al-wila. Bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama, faqal al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, al-muwalatu sunnatun la wajibun. Muwalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi apabila ada orang yang berwudu kemudian tidak muwalah, artinya apa? Wajahnya dibasuh sampai kering, baru tangannya dibasuh sampai kering, baru kepala disapu sampai kering, kemudian kakinya. Apakah sah? Sah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa demikian? Karena al-muwalah, al-wila hukumnya adalah sunnah, bukan wajib dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalilnya mana? Yang diambil oleh
Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wastadallu ala ra'ihim bil ati. Para ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma mengambil dalil. Yang pertama, innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tawadda'a fi suq faghasala wajhahu wa yadayhi wa masa ra'sah fadu'iya ila janazatin fa atal masjidah yamsahu ala khuffai wa shalla 'alaiha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berwudu di sebuah pasar. Beliau basuh wajahnya, beliau basuh kedua tangannya, beliau sapu kakinya. Setelah itu beliau diam. Beliau diundang untuk melakukan salat jenazah. Kemudian beliau mendatangi masjid, baru kemudian beliau sapu, beliau basuh kedua kakinya. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW beliau tidak mualah. Pada waktu membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, berhenti sampai kering basuhan sapuan daripada seluruhnya. Kemudian beliau teruskan, lanjutkan basuhan kakinya di masjid. Ini menunjukkan para ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma menunjukkan dalil ini bahwasanya al-muwalah atau al-wila hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kefarduan. Yang kedua adalah pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wasahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma at-tafriqu aidan, dan juga ada hadis yang sahih dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang beliau tafriq aidan, beliau pun sama, tidak mualah dalam wudunya. Wajah dibasuh sampai kering wajahnya, baru kemudian tangan dibasuh sampai kering basuhan tangannya, baru kepala. Satu sudah kepala kering, baru kemudian kaki. Ini menunjukkan pekerjaan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya al-muwalah atau al-wila hukumnya sunnah. Inilah dua dalil yang diambil oleh al-ulama, yaitu pendapat dari al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma yang berpendapat al-muwalah atau al-wila hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang kedua, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa qala al-Malikiyah wal Hanabiyah, berkata al-Imam Malik dan al-Imam Ahmad al-Hanbali radhiyallahu anhuma. Bagaimana pendapat keduanya rahimahullah? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-muwalah fil wudu la fil ghusli fardun. Muwalah pada masalah wudu, bukan pada hadi hadas, adalah hukumnya fardu. Dalam madhab al-Imam Malik, dalam madhab al-Imam Ahmad al-Hanbali radhiyallahu anhuma, muwalah hukumnya wajib. Jadi harus basuh wajah, jangan sampai kering, berpindah ke tangan. Kemudian tangan dibasuh, jangan sampai kering. Kemudian sapu kepala, kepala jangan sampai kering. Kemudian langsung basuh kakinya. Hukumnya wajib dalam madhab pendapat al-Imam Malik dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Dalilnya mana? Yang diambil oleh Imam Malik dan al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi zahri qadamihi lam'ah qadra dirham lan yusibhal ma fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu was salah. Dikarenakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabatnya salat, kemudian di bagian punggung kakinya terdapat satu bagian yang belum dibasuh, seukuran uang dirham, yang belum kena basuhan air wudu. Setelah ini sahabatnya salat, kemudian salam, Nabi tegur, ulang engkau wudu engkau dan salat engkau. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-muwalah dalam madhab al-Imam Malik, al-muwalah dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu anhuma adalah hukumnya fardu, bukan hukumnya sunnah. Karena Nabi tegur sahabat Nabi yang kakinya tadi belum dibasuh sebesar ukuran uang dirham. Demikian dalam madhab yang kedua, dalam madhab al-Imam Malik dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Yang kedua, dalil yang diambil adalah pengarang rahimahullah beliau mengatakan dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a zufrin ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji
fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Ada salah seorang sahabat Nabi sudah berwudu, kemudian tidak dibasuh sekedar daripada bagian ujung kukunya. Nabi melihatnya, ada sahabatnya berwudu, kakinya pada bagian ujung kukunya tidak dibasuh. Maka Nabi langsung mengatakan, irji, ulang wudu engkau, fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudu engkau. Artinya apa? Al-muwalah atau al-wila dalam madhab yang kedua, madhab Imam Malik dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma adalah hukumnya fardu, bukan hukumnya sunnah muakkadah. Yang ketiga, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, dikarenakan muwazabatuhu sallallahu alaihi wasallam alal wila fi afdal wudu, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus istiqamah, continue beliau melakukan wudunya secara al-muwalah atau al-wila. Jadi Nabi kalau berwudu bagaimana? Beliau basuh wajah beliau tidak sampai kering, langsung ke tangan, kemudian belum tangan kering langsung ke kepala, tangan belum kering langsung ke bagian kaki. Ini muwazabah yang sering Nabi kerjakan demikian. Tapi sewaktu-waktu Nabi pernah mengerjakan tidak mualah. Yang sering Nabi mengerjakan secara mualah. Inilah dalil yang diambil oleh Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, bahwasanya al-muwalah hukumnya adalah fardu, bukan merupakan sunnah muakkadah. Yang keempat, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan kefarduan yang diikhtilaf oleh para ulama adalah yang keempat adalah ad-dalak al-khafif bil yad, yaitu imrarul yad alal udwi ba'da sabbil ma qabla jafafih, wal muradu bil yad batnul kaf, menggosok-gosokkan tangan kita di atas anggota wudhu kita sebelum keringnya. Wajah kita gosok-gosok seperti ini disebut dengan dalak, ad-dalak al-khafif. Kemudian tangan kita ambil wudu, kita gosok-gosokkan seperti ini disebut ad-dalak. Ini bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama, faqala al-jumhur ghairul malikiyah, berkata jumhur ulama, yaitu pendapat dari al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, berpendapat seluruhnya ad-dalku sunnatun la wajibun. Menggosok-gosok pada bagian anggota wudu kita, kita gosok-gosok bagian wajah kita, kemudian gosok pada bagian tangan kita, pada bagian kaki kita, ini hukumnya sunnah, bukan merupakan kefarduan atau kewajiban. Kenapa demikian? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, li'anna ayatul wudu lam ta'mur bih was sunnah lam tuthbithu, dikarenakan Al-Quran kalamullah tidak memerintahkan untuk menggosok-gosok pada masalah berwudu, dan sunnah pun sama, tidak menetapkannya. Oleh karena itu dalam madhab jumhur selain Imam Malik berpendapat bahwasanya menggosok-gosokkan tangan kita di wajah kita, tangan kita, kaki kita atau rambut kita, itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kefarduan. Yang kedua, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, waqala al-malikiyah, berkata Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dalku wajibun, menggosok-gosokkan bagian tangan kita ke bagian wajah, ke bagian tangan, ke bagian kaki adalah hukumnya wajib. Dalilnya mana? Yang diambil oleh Al-Imam Malik rahimahullah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama adalah innal ghaslal ma'mura bih fi ayatil wudu faghsilu wujuhakum la yatahaqqaqu ma'na illa bidalak. Sungguhnya membasuh yang Allah perintahkan pada bagian wajah, pada bagian tangan, pada bagian kaki, Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, tidak akan jelas maknanya, tidak akan benar maknanya kecuali dengan menggosok-gosokkan tangan kita ke bagian-bagian tersebut. Jadi wajah kita gosok-gosokkan, barulah disebut dengan faghsilu wujuhakum. Kemudian tangan pun sama, kaki pun sama demikian. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang kedua adalah dalilnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, bullus sya'ra wa ankul basyara, basahilah rambut dan bersihkanlah kulit. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya menggosok-gosokkan anggota tangan kita, bagian tangan kita ke wajah kita, tangan kita, kaki kita adalah hukumnya fardu, bukan merupakan sunnah. Yang ketiga, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum,
Maka ulama dalam madhab Imam Malik rahimahullah, mereka semua qasu taharatul hadatsil asghar ala izaratin najasah allati la tahsul illa biddalak wal araq. Sesungguhnya mereka mengkias pada waktu membersihkan hadas yang kecil atas menghilangkan najis, yaitu tidak dapat diperoleh kecuali dengan menggosok-gosoknya. Oleh karena itu ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dalam madhab yang kedua ini, yaitu madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat menggosok-gosokkan tangan kita pada wajah kita, pada tangan kita, pada kaki kita pada waktu kita berwudu adalah hukumnya fardu, bukan merupakan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.